pada hewan ruminansia. Lemak merupakan zat makanan yang umumnya memiliki jumlah yang kecil pada makanan ternak. Pada pakan ternak ruminansia, lemak terdapat dalam hijauan maupun konsentrat. Kandungan lemak dalam hijauan pakan berkisar 3-10%, yang terdiri dari glukolipid. Lemak yang terdapat dalam rumen ternak ruminansia terdiri atas lemak pakan, lemak protozoa, dan juga lemak bakteri. Metabolisme lemak dalam rumen memiliki dampak yang besar terhadap profil asam lemak yang tersedia untuk diserap dan digunakan oleh jaringan tubuh. Pencernaan lemak pada ternak ruminansia dimulai di dalam rumen. Proses yang pertama adalah proses hidrolisis atau liposisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan juga glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh yaitu linoleat dan juga linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi volatile fatty acid. Bakteri anaerofibrio lipolitikal digunakan untuk hidrolisis triserida, dan juga bakteri Butyriphibrio fibrosolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan juga glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi faktor hidrolisis pada rumen, di antaranya yaitu level lemak, pH, dan juga ion bakteri rendah. Yang berikutnya yaitu proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Pada proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis pada rumen terjadi isomerasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia, yaitu kebanyakan lipid pada ruminan masuk duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang berikutnya yaitu sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Ini merupakan proses biokimia yang terjadi dalam rumen pada hewan ruminansia. Dalam proses ini, mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa mengkonversi karbohidrat dan protein oleh konsumsi oleh hewan menjadi asam lemak, dan kemudian digunakan sebagai sumber energi dan nutrisi. Mikrobia rumen mengkonversi karbohidrat menjadi asam lemak melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu karbohidrat seperti pati dan selulosa dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian glukosa dan fruktosa
diubah menjadi virupat melalui proses fermentasi. Virupat ini kemudian diubah menjadi asam lemak seperti asam lemak asetat, propionat, dan juga butirat melalui proses sintesis yang dikatalisis oleh enzim mikrobiarumen. Asam lemak yang dihasilkan oleh sintesis mikrobiarumen berperan penting dalam metabolisme ruminansia. Ini digunakan sebagai sumber energi dan juga nutrisi, serta membantu dalam mencerna protein dan karbohidrat. Sintesis asam lemak oleh mikrobiarumen juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk susu, seperti lemak susu yang diproduksi oleh sapi perah.